Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dianto Katwoko, Sarjana Komputer Magister Teknologi Informasi, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis. Perkenalkan, saya Didit Harsakti dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepercayaan Mahasiswa Terhadap Marketplace dengan Pendekatan Teknologi Acceptance Model ataupun TAM dan Structural Equation Modeling ataupun SEM. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2025-2026. Slide yang pertama, latar belakang dan masalah. Lonjakan e-bisnis, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop berkembang pesat menjadi ekosistem utama transaksi masyarakat. Demografi mahasiswa, generasi digital natif memiliki literasi tinggi, namun juga dihadapkan pada ancaman penipuan siber dan ketidaksesuaian produk. Peran kepercayaan ataupun trust. Di tengah ketidakpastian digital, kepercayaan adalah katalisator utama yang memotivasi transaksi. Urgensi penelitian. Perlunya mengintegrasikan model penerimaan ataupun TAM dengan persepsi risiko untuk memahami perilaku mahasiswa secara mendalam. Tinjauan pustaka. TAM ataupun teknologi acceptance model mengukur penerimaan teknologi melalui dua pilar utama. Pertama, perceived usefulness ataupun manfaat, dan perceived ease of use, kemudahan sistem. Yang kedua, perceived risk, persepsi akan ancaman kerugian dalam bertransaksi, meliputi risiko finansial, produk yang tidak sesuai, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Tinjauan pustaka yang terakhir adalah trust dan intention. Kepercayaan berfungsi sebagai jembatan utama untuk mereduksi risiko dan mendorong behavioral intention, niat penggunaan berkelanjutan. Metodologi penelitian. Tahapan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif survei dengan alur yang terstruktur. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan kajian literatur menggunakan TAM, trust, dan risk. Penyusunan kerangka konseptual dan hipotesis, penyebaran instrumen kuesioner, pengolahan data dan evaluasi model, analisis menggunakan SEM, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian, pengumpulan data didasarkan pada kuesioner terstruktur dengan skala Likert dari 1 sampai 5 yang mengukur 5 variabel. Yang pertama, perceived ease of use. Yang kedua adalah perceived usefulness. Yang ketiga adalah perceived risk. Yang keempat adalah trust. Dan yang terakhir adalah behavioral intention. Pengumpulan dan analisis data. Profil responden. Data dikumpulkan secara daring dari 36 mahasiswa pengguna aktif marketplace, mayoritas dari Universitas Siber Asia. Mereka adalah representasi generasi digital yang adaptif. Pembersihan data ataupun data cleaning. Sebelum dianalisis, data melewati proses pengkodean ataupun coding, eliminasi nilai hilang, dan deteksi jawaban tidak konsisten. Yang ketiga adalah evaluasi outer model, menguji kelayakan instrumen, seluruh variabel terbukti valid ataupun loading factor di atas 0,7, average di atas 0,50, dan reliable Crunchbase alpha di atas 0,70. Structural Equation Modeling ataupun SEM. Pengujian model struktural inner model melalui metode bootstrapping menggunakan Smart PLS untuk mengidentifikasi tingkat signifikasi dan mediasi hipotesis. Hasil dan pembahasan. Terdapat chart di mana demografi platform marketplace yang digunakan oleh mahasiswa berdasarkan hasil kuesioner. Survei terhadap 36 responden menunjukkan dominasi Shopee, di mana terdapat 27 pengguna sebagai pilihan utama mahasiswa untuk merepresentasikan preferensi pada kemudahan penggunaan, kelengkapan produk, dan efisiensi navigasi. Selanjutnya disusul oleh TikTok Shop dengan persentase 16,7% dan Tokopedia sebanyak 8,3%. Hasil analisis Structural Equation Modeling ataupun SEM. Evaluasi model pengukuran ataupun outer model. Berdasarkan pengolahan data menggunakan Smart PLS, seluruh indikator dinyatakan valid karena memiliki nilai loading factor di atas 0,70
dan average variance extracted di atas 0,50. Instrumen juga dinyatakan reliable dengan nilai Cronbridge Alpha dan Composite Reliability yang berada di atas ambang 0,70. Slide selanjutnya masih masih pada hasil analisis structural equation modeling ataupun SEM, di mana terdapat tabel pengujian model struktural ataupun inner model. Pada tabel ini kita lihat terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama adalah perceived usefulness ataupun trust dengan tabel statistik 3,25, values 0,001, di mana keterangan ini diterima dan berdampak positif. Hipotesis yang kedua adalah perceived ease of use dengan data statistik 4,115 dan values adalah 0,000. Keterangan diterima dan berdampak positif. Hipotesis yang ketiga adalah perceived risk dengan data statistik 2,875 dan values 0,004 diterima dengan dampak negatif. Hipotesis yang keempat, trust dengan data statistik 5,62 dan values 0,000 diterima dan positif. Keterangan pada tabel ini adalah hipotesis diterima jika statistik di atas 1,96 dan values kurang dari 0,05. Faktor penentu kepercayaan. Trust sebagai mediator fundamental. Kepercayaan trust tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa faktor. Faktor yang pertama, manfaat dan kemudahan. Sistem yang menghemat waktu, fungsional, dan mudah dioperasikan terbukti mempercepat rasa yakin pengguna. Yang kedua, ancaman risiko. Risiko privasi dan penipuan perceived risk memiliki korelasi negatif yang tajam. Minimnya risiko adalah syarat wajib terbentuknya kepercayaan. Keberlanjutan. Ketika kepercayaan telah tercapai, ia secara langsung mendorongnya mahasiswa untuk merekomendasikan dan bertransaksi kembali. Implikasi manajerial. Peningkatan keamanan. Platform e-commerce wajib memperkuat protokol perlindungan data privasi, transparansi garansi, serta sistem refund yang jelas untuk mereduksi perceived risk. Optimalisasi UI ataupun UX. Pengembangan marketplace harus berfokus pada desain antarmuka yang intuitif, navigasi dan proses checkout yang mudah, berbanding lurus dengan rasa percaya pengguna. Yang ketiga, strategi loyalitas dengan berinvestasi pada edukasi transaksi aman dan kemudahan operasional. Perusahaan dapat mengubah pembeli impulsif menjadi konsumen setia jangka panjang. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kepercayaan mahasiswa adalah sentral dalam ekosistem marketplace. Penerimaan teknologi yang terdiri dari kegunaan dan kemudahan memicu sentimen positif, sementara persepsi risiko berperan sebagai ancaman. Penggabungan variabel-variabel ini memvalidasi bahwa trust adalah jembatan mutlak untuk menuju behavioral intention. Saran dan keterbatasan dari penelitian ini. Saran penelitian lanjutan. Penelitian di masa depan disarankan untuk memperluas kerangka term ini dengan menambahkan variabel-variabel dinamis lainnya, yang terdiri dari social influence, pengaruh rekan sebaya atau tren media sosial ataupun FOMO, e-service quality, kualitas layanan pelanggan dan kecepatan logistik, promosi, dampak cashback dan gratis ongkir terhadap niat pengguna. Terbatasan penelitian ini yang pertama adalah evaluasi objektif dari studi ini mencakup batasan struktural yang perlu disempurnakan di masa depan, yang terdiri dari ukuran sampel. Analisis pada penelitian ini hanya melibatkan 36 responden. Diperlukan perluasan jumlah sampel atau N lebih besar dari 100 agar model SEM lebih solid dan representatif. Demografi terpusat. Dominasi mahasiswa dari satu universitas dapat membiaskan tingkat literasi digital secara umum.
Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Teknologi menciptakan kemudahan, risiko menciptakan keraguan, tetapi kepercayaanlah yang mengubah persepsi menjadi niat untuk bertindak. Oke, terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.